Episode 33. Di dalam kamar ganti Alfa terlihat begitu tidak tenang karena akan melakukan foto prewedding hari itu juga. Dia tidak bisa melawan apa yang diinginkan keluarganya. Terutama ketiga wanita yang sedang menunggunya di luar bersama Shelina. Selain ancaman opa juga papanya, Alfa juga tidak pernah mau mengecewakan oma, tante, juga mamanya yang begitu menyayanginya. Jadi dia tidak ingin membantah apapun yang diperintahkan. Walaupun dia tidak menginginkan semua yang berkaitan dengan Shelina. Sudah selesai Pak, ujar salah seorang laki-laki yang membantu Alfa untuk bersiap-siap. Iya. Makasih, jawab Alfa tanpa ekspresi dan langsung bergegas keluar dari ruang ganti. Sampainya di luar Alfa seketika bingung di saat melihat oma dan tantenya sedang bersantai di sofa yang ada di luar ruang ganti, sambil mengobrol tentang acara pernikahannya dengan Shelina. Dengan kening yang dia melangkah dan langsung duduk di samping omanya tanpa bersuara. Kamu ganteng banget say, tapi ada satu kekuranganmu. Kamu mau tahu itu apa? Ujar Mama Alira sambil menatap Alfa. Sudah oma. Lagian ini kan cuman mau melakukan foto prewedding. Bukan mau fashion show, sambut Alfa dengan tampang datarnya. Tapi setidaknya kamu tuh bisa sedikit merubah ekspresi wajahmu itu. Nanti orang-orang pada curiga kalau kamu itu dipaksa untuk menikah. Dan akan jadi berita yang sangat heboh. Mama. Alira berkata-kata dengan tatapan sinisnya ke arah cucunya yang terlihat sudah seperti jalan tol datarnya. Mama di mana sih tante? Tanya Alfa sambil menatap ke sana kemari mencari keberadaan Aleta. Mama kamu lagi antar Shelina untuk bersiap-siap, jawab Almira sambil mengotak-atik ponselnya. Alfa yang sangat tidak suka menunggu sudah merasa sangat bosan, karena Shelina dan mamanya belum juga keluar dari ruang ganti. Dia begitu gelisah walau menunggu baru beberapa menit. Dan karena merasa risih dengan sikap Alfa yang tidak bisa tenang di sampingnya, Mama Alira langsung meliriknya sambil bertanya. Kamu kenapa sih Alfa? Kamu tuh sudah seperti cacing kepanasan tahu nggak? Ketus Mama Alira. Malas saya nunggunya. Ngapain saja mereka di dalam sampai selama ini? Ujar Alfa dan langsung berdiri dari tempat duduknya dengan tampang kesalnya. Selain dingin dan kaku, Alfa juga adalah orang yang tidak suka menunggu. Tapi dia pun tidak pernah membuat orang menunggu. Dia selalu melakukan semuanya tepat pada waktunya. Terutama dalam urusan pekerjaan. Sikapnya itu yang membuat dia meraih kesuksesan di usia yang masih terbilang muda. Dia cantik banget Ma, ujar Almira setelah melihat Shelina keluar dari dalam ruang ganti bersama Aleta. Astaga. Kamu tuh cantik banget sayang. Sambung Mama Alira sambil menatap Shelina dengan tatapan penuh kekaguman. Sedangkan Alfa yang tetap dengan tampang khasnya, juga ikut kaget melihat penampilan Shelina yang luar biasa cantik. Namun dia sama sekali tidak bergeming. Dalam diam Alfa sedikit terkesima dengan penampilan Shelina yang begitu menarik. Tapi kebencian yang sudah menguasai dirinya, telah menutup hatinya sebagai seorang laki-laki di saat melihat wanita sesempurna itu. Ayo, saya tuh tidak bisa lama-lama di sini. Saya harus kembali ke kantor secepatnya. Alfa berujar dan langsung memalingkan pandangannya dari arah Shelina, yang hanya menatapnya tanpa bersuara. Ya sudah ayo, sambung Mama Alira sambil melangkah duluan menuju ruangan yang akan digunakan untuk foto prewedding. Butik yang dimiliki Aleta lengkap dengan tempat pemotretan untuk para calon pengantin yang mau melakukan foto prewedding. Dan itulah yang membuat butiknya berbeda dari yang lainnya.
Dengan raut wajah yang begitu murung, Shelina melangkah di samping calon mama mertuanya sambil bergumam di dalam hatinya. Apakah ini takdir hidup? Aku harus menjalani hidup dengan laki-laki yang sama sekali tidak menginginkanku. Kalau saja ada pilihan, aku akan memilih untuk tidak menikah. Tapi bagaimana masa depanku setelah semua yang sudah terjadi di antara aku dan dia? Shelina yang menyadari situasi antara dia dan Alfa merasa semakin tertekan, dan serba salah dengan langkah yang telah dia pilih. Tapi dia pun takut akan masa depannya yang suram apabila menolak pernikahan itu. Sedangkan Alfa yang merasa menjadi korban kemunafikan Shelina, tidak ingin memikirkan apapun. Karena dia sudah punya rencana untuk membalas kebohongan yang telah Shelina lakukan. Ayo sayang, sekarang kalian harus melakukan foto prewedding. Kamu nggak usah tegang, santai saja seperti di pantai, ujar Mama Alira yang membuat orang-orang yang ada di sekelilingnya jadi tersenyum. Yang tidak berekspresi hanyalah Alfa si manusia tembok. Dengan perlahan-lahan Shelina melangkah mendekati Alfa yang sudah berdiri tepat di tempat pengambilan gambar. Dia semakin gugup di saat menyadari tatapan Alfa tertuju padanya dengan tampang yang begitu datar. Mas, tolong lebih dekat lagi. Biar gambarnya semakin sempurna, ujar salah seorang laki-laki yang sudah bersiap-siap di depan kamera untuk mengambil gambar mereka. Dengan tampang yang terlihat begitu gugup, Shelina mendekat ke arah Alfa yang sudah memalingkan muka darinya. Melihat ekspresi Alfa yang seperti patung tak bernyawa, Mama Alira yang kembali merasa kesal dengan sikap beku cucunya langsung bersuara. Alfa, apa kamu pernah lihat ada orang yang melakukan foto prewedding seperti kamu? Tanya Mama Alira kesal. Kamu tuh harus tatap calon istrimu. Dan raut wajah kamu itu bisa nggak dirubah. Mau foto prewedding? Ekspresinya sudah seperti orang yang mau berantem. Omelan Mama Alira yang membuat Alfa langsung menarik nafas panjang, kemudian menarik lengan Shelina untuk menempel padanya. Tanpa berujar satu kata pun, Alfa langsung melingkarkan tangannya di pinggang Shelina yang terlihat semakin menegang. Sentuhan tangan Alfa itu seketika membuat Shelina membayangi apa yang terjadi di antara mereka berdua malam itu. Dan ingatan itu semakin membuatnya gugup dan tidak berani menatap wajah Alfa. Shelina, kamu jangan tegang ya sayang. Alfa itu akan segera menjadi suami kamu. Jadi kamu nggak usah gugup seperti itu, ujar Almira karena menyadari keadaan Shelina. Ayo tatap suami kamu. Jangan malu-malu, sambung Mama Alira. Di saat Mama Alira dan Almira sedang sibuk memperhatikan Alfa juga Shelina, Aleta malah merasa kasihan melihat keadaan Shelina yang begitu gugup atas sikap putranya. Namun Aleta memilih untuk tetap terdiam karena mengingat pesan suaminya. Kalau Alfa tidak perlu dipaksa untuk berbuat manis kepada Shelina. Dia harus diberikan waktu untuk menerima takdir hidupnya bersama Shelina. Episode 34. Selama melakukan foto prewedding, Shelina begitu gugup dengan rasa yang tiba-tiba hadir di dalam hatinya. Dia sendiri bingung dengan apa yang dia rasakan saat itu. Rasa bahagia, juga nyaman di saat berada dekat dengan Alfa. Aroma tubuh yang pernah dia hirup di malam itu, kini terasa begitu tajam. Yang membuatnya kembali mengingat malam di mana dia harus kehilangan mahkotanya. Sebagai seorang wanita, namun Shelina pun segera menepis apa yang ada di dalam ingatannya. Setelah menyadari kalau semua yang Alfa lakukan hanya atas dasar paksaan. Saya pergi dulu, ujar Alfa setelah keluar dari ruang ganti, dan langsung mencium punggung tangan ketiga wanita yang sangat dia hormati itu. Sayang, kok kamu buru-buru banget sih? Ini kan jam makan siang. Apa kamu tidak ingin makan siang dulu sama Oma?
Tanya Mama Alira mencoba menahan Alfa. Saya makan di kantor saja Oma. Ada banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Jawab Alfa dan langsung bergegas pergi. Di dalam kamar ganti, Shelina yang masih membayangi kemesraan sesaat di saat melakukan prewedding tadi, hanya senyum-senyum sendiri sambil menatap wajahnya di cermin besar yang ada tepat di hadapannya. Melihat ekspresi Shelina, dua orang wanita yang sedang membantu melepaskan bajunya langsung bersuara. Ba pasti sangat bahagia, apalagi memiliki pendamping hidup seperti Mas Alfa. Mas Alfa itu laki-laki yang sangat sempurna Mbah. Sudah tampan, cerdas, sukses pokoknya sempurna deh. Ujar salah seorang wanita yang membantu Shelina di dalam ruang ganti. Apalagi Mas Alfa itu tidak seperti kebanyakan laki-laki sukses di luar sana, yang suka berganti-ganti pasangan. Kalau nggak salah, dia tuh memang pernah memiliki kekasih, tapi itu dulu. Di saat dia masih kuliah kalau nggak salah. Sambung wanita yang satu. Mendengar apa yang dikatakan oleh kedua wanita itu membuat Shelina semakin melebarkan senyumnya. Namun seketika senyum itu pun hilang di saat mengingat kata-kata Alfa yang mengatainya sebagai seorang wanita pembohong. Sambil menatap bayangannya pada cermin besar di depannya, Shelina pun mulai bertanya-tanya di dalam hatinya. Mengapa sampai dia bisa mengatakan kalau aku ini hanyalah seorang wanita pembohong? Apa alasannya? Apa perlu aku menanyakannya? Shelina yang juga sangat kebingungan dengan anggapan Alfa terhadapnya, berpikir untuk menanyakan alasan apa sehingga Alfa bisa berkata seperti itu. Tapi dia ingin menanyakan semua itu di saat yang tepat. Karena dia tidak ingin ada yang mendengar apa yang ingin dia tanyakan kepada Alfa. Sudah selesai Mbak, ujar salah seorang wanita yang ada bersama Shelina di dalam ruang ganti itu. Makasih ya Mbak. Jawab Shelina dan langsung melangkah keluar dari dalam ruang ganti khusus di butik besar milik Aleta. Sudah selesai ya sayang? Tanya Mama Alira setelah melihat Shelina keluar dari dalam ruang ganti. Iya Oma, maaf ya Oma, Tante, kalian nunggu lama. Jawab Shelina yang sedikit merasa bersalah karena sudah membuat ketiga wanita terhormat itu menunggunya. Gak apa-apa kok sayang. Lagian kita nunggunya juga nggak terlalu lama, ujar Almira sambil tersenyum menatap Shelina. Ya sudah, sekarang kita pulang ya, sambung Aleta. Kita makan dulu di restoran. Setelah itu baru kita pulang. Biar para bibi nggak terlalu repot untuk masak makan malam, ujar Mama Alira yang membuat Shelina semakin kagum dengan wanita yang sudah tidak lagi muda di hadapannya itu. Mama Alira adalah orang yang sangat baik dan murah hati tanpa mengenal kasta. Begitupun dengan suaminya Papa Fahri, pemilik kekayaan permana. Jadi tidak heran kalau anak juga menantu mereka semua memiliki sifat yang baik. Tapi yang membingungkan Shelina hanyalah sifat calon suaminya, yang begitu membencinya tanpa alasan yang jelas. Sampainya di sebuah restoran besar yang terletak tidak jauh dari butik milik Aleta, mereka disambut dengan begitu berbeda dari pengunjung yang lainnya. Hal itu membuat Shelina seketika jadi bingung. Namun dia juga tidak berani untuk bersuara. Tapi di saat mendengar perkataan salah seorang laki-laki yang ada di dalam restoran itu, mata Shelina langsung terbelalak saking kagetnya. Bubo. Pak Alfanya ada di kantor atau di rumah? Soalnya aku hubungi nggak masuk-masuk. Tanya laki-laki berpakaian rapi kepada Aleta. Dia lagi sibuk mengurus persiapan pernikahannya. Tapi tadi dia sudah kembali ke kantornya. Memangnya ada apa? Tanya Aleta dengan nada suara yang begitu lembut. Saya mau menyerahkan daftar kemasukan bulan ini. Kebetulan tadi baru saya selesaikan Bu. Jawab laki-laki itu yang membuat Shelina langsung menatapnya kaget. Nanti kamu bawa ke kantornya saja.
sambung Mama Alira. Baik Nyonya Besar, jawab laki-laki itu dengan begitu hormat dan langsung melangkah pergi. Mengetahui semua yang dimiliki oleh Alfa semakin membuat Shelina tidak percaya diri untuk mendampingi hidupnya. Karena dia hanyalah wanita biasa yang sama sekali tidak punya apa-apa. Jangankan harta, keluarga saja dia tidak punya. Tidak seperti Alfa yang memiliki segalanya. Di saat Shelina sedang menikmati makan siang bersama ketiga wanita yang sangat baik padanya, Alfa malah sedang sibuk membuat surat perjanjian pernikahan untuk dia dan Shelina. Alfa ingin membuat kesepakatan terlebih dahulu sebelum menjalani kehidupan rumah tangga bersama Shelina. Dia ingin pernikahan antara dia dan Shelina berjalan sesuai isi perjanjian yang dia tulis di dalam kertas putih itu. Jangan bermimpi untuk kamu bisa mendapatkan hak kamu sebagai seorang istri. Aku akan memenuhi kebutuhan hidupmu biar kamu tidak mati kelaparan. Tapi aku tidak akan pernah memberi ataupun meminta nafkah batin, seperti yang dilakukan suami istri pada umumnya. Alfa yang tidak percaya kalau Shelina adalah wanita yang dia tiduri di malam itu, tidak ingin melakukan apa yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri setelah menikah nanti. Bahkan dia tidak ingin berada satu kamar dengan Shelina. Dia juga tidak mau pernikahan itu berjalan lebih dari 1 tahun. Dan semua itu sudah tertulis di dalam kertas putih yang ada di tangannya saat itu.